Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Raisya. Dan kali ini aku nggak sendirian, tapi aku lagi bersama mereka berdua. Dia adalah Tusfree. Kenalin dulu dong namanya siapa. Hai. Siapa namanya? Nama gue Aska. Nama gue Daeng. Ya biasa, kita di sini mau buat video-video biasa aja, ngobrol-ngobrol santai aja. Tapi sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Daripada lama-lama lagi, langsung saja kita mulai ngobrol lah. Let's get started. Lagi pada sibuk apa aja nih? Sekarang. Oke guys. Halo guys, gue Daeng. Gue sekarang lagi sibuk persiapan kuliah ya. Gue lagi menuju ke jenjang selanjutnya, perguruan tinggi. Itu adalah sebuah pendidikan yang penting dalam kehidupan ini. Lu? Ya. Kalau Aska? Sama sih, gue juga tinggal nunggu masuk kuliah doang, sama ya ngerjain pekerjaan rumah. Itu kesibukan gue. Oh iya. Oke. Aku mau nanya. Sekarang ini kayaknya Aska lagi ada di dunia entertain nih. Menurut Aska dunia entertain itu seru nggak? Seru sih, karena di dunia entertain itu ada tantangan-tantangan tersendiri sih. Ya betul. Kayak apa tuh contohnya? Kayak kita yang biasanya nggak sesuatu yang kita lakukan tuh nggak harus dikamerain, tapi kalau di dunia entertain tuh Harus. apalagi kalau yang udah terkenal kan, apa aja yang kita lakuin pasti bakal diliput oleh kamera tuh. Iya. Nah itu sih. Oke. Kalau Daeng ini dia apa ya? Sibukannya dia tuh di pramuka dan apa tuh namanya? Downhill. Nah, downhill, iya. Gimana tuh? Coba jelasin tolong. Oke. Ini buat kalian yang suka pramuka. Di Pramuka jabatan gue ketua Dewan Kerja Ranting Cilandak. Di mana itu ada sebuah kuartir ranting di Jakarta Selatan, salah satu kuartir ranting Jakarta 06 ya. Itu kuartir ranting gue. Terus di sini jabatan gue ketua, yang dimana pekerjaannya lumayan berat ya. Mungkin pekerjaannya enteng, tapi tanggung jawabnya itu sih yang berat. Dimana lu harus laporan ke pimpinan-pimpinan atas lu harus bisa melaporkan seadanya kayak gimana, nggak bisa direka-reka karena nanti pimpinan pun akan laporan ke pimpinannya lagi. Pokoknya terus di hierarki kepemimpinannya seperti itu. Oke. Untuk downhill, gue lagi recovery dulu kemarin after crash, yang dimana tangan gue retak. Tada. Makanya gue selalu pakai bank strap ini karena retaknya lumayan ya. Tulang kecil gue rada ngengsol sedikit. Ngengsol itu dalam bahasa Indonesia apa? Bengkok ya? Bengkok. Sedikit bengkok. Nah itu gue makanya lagi recovery dulu sebelum balapan nanti setelah selesai PPKM. Sebenarnya tadi yang masuk dunia entertain kan ditawarin gue dulu, tuh saya kira lu kan yang masuk. Jadi jauh sebelum Aska di dunia entertain itu sebenarnya gue dulu ditawarin, mau nggak di dunia entertain? Bilang kayak gimana mas syarat-syaratnya? Kalau untuk syarat-syaratnya kayak gini, lu harus mutiin kulit lu harus bisa Jaga-jaga. menjual lah, ibaratnya menjual Iya. ekspresi lu ke depan banyak orang. Gue mikir, Bun, saya atlet di sini, saya rada susah untuk seperti itu. Mungkin nanti saya akan menyesuaikan aja, tapi di sini lebih pakemnya, lebih dikeluarkannya Askanya aja Bun. Yaudah akhirnya sama, yaudah Aska berarti ya. Iya mungkin untuk lain akan mengikuti aja nanti gitu. Oke. Apa sih tanggapannya Daeng untuk anak-anak, kan tidak semuanya anak suka pramuka gitu kan? Kayak aku contohnya, aku tuh kayak pramuka nggak suka, cuman kayak ada yang kayak lebih suka banget gitu, tapi aku cuma hanya di batas suka, nggak suka, cuman aku suka, cuman kayak ya gitu, nggak suka banget gitu loh, kayak sampai masuk kayak tim intinya gitu tuh aku nggak suka kayak gitu. Ya sama, gue juga gitu sih. Ya kan, sama tanggapannya. Gini, sebenarnya gue dulu belum suka pramuka, Awalnya benar-benar belum suka karena dulu itu kelas 4 naik kelas 5 ya SD. Ya kalau misalnya di pramuka itu masih siaga menuju ke Penggalang ya, karena di pramuka itu punya jabatan punya golongan-golongannya ya, dari mulai umur sampai ke tingkatan khusus gitu. Jadi tuh gue dulu tanggal berapa ya? Pokoknya di bulan September baru Oktober ya. Iya. September, nah Oktober itu ada kegiatan besar tuh.
Kegiatannya namanya dulu penggalang itu Jambore daerah 2013. Di situ bener-bener lu bertemu dengan anggota pramuka 1 DKI Jakarta tuh. Full 1 DKI Jakarta tapi dibagi berbagai kontingen. Gue ketemu dengan teman-teman dari Jakarta Timur, gue ketemu teman-teman dari Jakarta Barat, Utara, semua pokoknya ketemu tuh bener-bener kelas 5 SD ya. Bener-bener gue kayak, wah ini gue suka nih ketemu dengan banyak orang, gue bisa ngobrol, mengeluarkan ekspresi gue dengan orang lain gitu, dan dia menghargai ekspresi gue ini, makanya gue langsung, ini gue suka nih. Akhirnya terus berjenjang, SMP masuk lagi ke ibaratnya tuh tim reguler, bukan, pramuka reguler di SMP gue. Terus ikut lomba-lomba, makin banyak teman lagi, makin ketemu teman-teman dari mana? Dari luar daerah, bukan hanya DKI aja tapi dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Udah SMP pramuka, makin cinta banget nih sama pramuka, bener, nggak bohong gua. Sampai, ini seru nih. Lanjut SMA, masuk nih SMA. Niat, ada itu nggak, ada apa sih namanya, ada tim regulernya nggak di sekolah ini. Gue tuh dulu mau masuk swasta tapi gue malas karena kayak di swasta gue kan lanjutin pramuka nih, tapi takutnya nggak ada gugus depannya. Akhirnya gue masuk nih, ya kan, ke sekolah gue yang sekarang SMK 20. Masuk, tiba-tiba tawarin siapa yang ikut jadi tim reguler. Gue iseng ikat tangan, saya mau masuk karena saya mau ingin melanjutkan golongan saya dari penggalang ke penegak. Jadi sebutannya penegak nih karena umur gue udah itu 15 menuju 16, yang dimana tuh harus udah penegak kan, usia penegak tuh di 16 sampai 21. Penegak itu berarti di atasnya Kita penggalang, abangnya penggalang. Iya. Penegak tuh stigma mudahnya seperti itu. Oke. Udah masuk nih, jedar. Wah, makin menggila lagi gue di situ. Public speaking gue bener-bener dilatih seadanya. Karena gimana? Kita harus bisa berbicara sopan, tata krama itu di penegak. Karena apa? Kita bertemu dengan pejabat-pejabat. Iya. Iya. Pak Camat, tahu siapa. Terus Kak Warda tuh kan dari unsur itu juga kan, unsur apa sih namanya? Pokoknya unsur pejabat. Terus pokoknya unsur pejabat semua nih, bahkan sampai ke Mabinas ya, Majelis Pembimbing Nasional, Kak Jokowi itu bener-bener ikut serta di dalam dunia gerakan pramuka ini gitu. Bayangkan sampai orang nomor 1 di Republik Indonesia aja ikut andil gitu dalam pergerakan ini gitu. Makanya itulah keseruan pramuka, dari pejabat-pejabat bawah sampai pejabat-pejabat petinggi, kita tahu semua. Oke. Nah, itu sih. Kalian nih kan pada punya hobi masing-masing, ya kan? Kayak Aska baru masuk dunia entertain. Kalau aku tuh, kalian tahu semuanya kan, aku awalnya dari model, terus aku ke dunia ini, masuk ke dunia entertain. Nggak menghilangkan dari model, tapi aku cari lagi untuk apa ya, akses lain, apa ya, relasi lainnya aku ke dunia entertain. Nah, kalian nih untuk kayak hobinya kalian masing-masing ini, kemauan kalian sendiri atau dengan paksaan orang lain ataupun orang tua? Aska, ya. Aska masuk ke dunia entertain ini paksaan orang tua atau meskipun diajak, tapi itu dengan nih gue diajak mau sendiri atau tetap dipaksa mamahnya misalkan ayo Aska masuk gitu? Kalau gue sih awalnya emang waktu SMP sempat ada pikiran kayaknya gue pengen masuk dunia entertain nih. Cuman ya udah cuma sebatas pikiran gitu doang. Pas akhir tahun 2020 nih emaknya dia nih nawarin nih, mau nggak ikutan dunia entertain. Nah ya udah dari situ ya udah, kenapa nggak dicoba gitu kan, coba aja. Berarti kemauan sendiri sih sebenarnya. Downhill itu gue ikut itu awal pertama kali 2015. 2015 gue punya sepeda, mama gue bilang, ayo ke puncak yuk. Ngapain mang? Nyoba-nyoba. Nah di sini nih ada berita parah nih. Gue mau masuk trek, pokoknya kayak biasa gue pakai helm tuh, nggak helm full face yang bener-bener safety nutupin muka, terus nggak pakai protektor. Itu bener-bener kayak lu bener-bener ngeluarin sebuah adrenalin gitu cuy. Mulailah, abis baca doa, semuanya rame, bismillah dimulai. Udah tuh kan, udah selesai baca doa. Itu situ posisinya bener-bener abis hujan, licin, batunya itu bener-bener memberikan sebuah
pergerakan-pergerakan yang tidak kita ketahui kapan kita harus mengkontrol ya kan. Yang tidak diduga lah Iya, ya. pokoknya nggak diduga. Udah selesai doa, berangkat 200 meter setelah trek. Di situ kan makadam ya. Makadam itu bisa kita sebut pemain-pemain DH itu adalah batu-batu gitu kan, jalur berbatu dan licin. Di situ ada 2 jalan, ada batu-batu dan chicken way. Ngambil chicken way-nya bener-bener licin. Terus tiba-tiba temennya dari mamang gue ini langsung masuk tuh kan, turun set ngebablasin si chicken way itu adalah sebutan jalanan mempermudah si pemain sepeda ini untuk melewati sebuah tantangan. Jadi nggak usah lewat yang ekstrimnya, lewat yang santai aja bisa. Udah chicken way, karena chicken way licin, alhasil jatuh, dia itu bener-bener depan mata gua. Terus gua ketawain dong, haha ya biasa namanya juga anak kecil, ada yang jatuh pasti ketawain kan, Lucu gitu ya. tapi kok pas abis gua ketawa hahaha, suasana berubah nih, karena teman mama gue ini teriak. Terus datang kan, mama gua datengin, kenapa om gitu kan, kayaknya nggak bisa digerakin nih. Alhasil dia putus, otot tendon sini putus dan patah ya. Di sini di sebutannya apa? ACL putus atau apa? ACL. Dislokasi di bagian ini bahu. Bahu Kan bagian bahu. Jadi tangan manusia kan gini. Ini rada ke bawah gitu. Jadi akhirnya mama gue dinaikin, dimasukin lagi tulangnya kan kayak geser gitu kan. Dislokasi, dimasukin, habis itu udah dilipat pulang. Nah, dari situ tuh trauma yang ada pada diri kita itu bener-bener masih nggak hilang-hilang. Bahkan sampai kemarin gue kers itu masih gini, kita harus bisa nge-healing self sendiri sih untuk trauma itu. Akhirnya gue ngelanjutin perjalanan, kita start jam 8 pagi, pulang sampai ke Gadok itu, balik lagi itu jam 5 sore. Karena kan treknya kan enduro gitu panjang nggak jelas. Terus itu udah akhirnya main lagi nih 2015, setelah dari kers itu main lagi. Main sepeda dicolong orang. Iya. Colong orang. Iya, jadi di komplek itu kan gue naruh sepeda di luar, dicolong orang. Akhirnya gue nggak main sampai 2020 kemarin. Berarti baru main lagi di 2020. Baru mulai lagi tuh. Iya, di Agustus 2020 gue main lagi setelah 4 tahun vakum. Enggak. 2016 masih main, minjem sepeda mamang. Mang, deng pakai sekali ya. Iya. Pakai, jatuh di trek yang sama, main kemarin gue jatuh lagi. Gue nggak bisa istirahat di tempat. Ini gue kayak kesleo gitulah. Nah, dari situ gue bener-bener safe feeling lagi. Pokoknya setiap main tuh pasti ada aja jatuhnya, ada apesnya ada aja. Karena nggak fokus. Aturan tuh harus inget kata nih, inget orang di rumah, udah selesai. Enggak, downhill itu semakin cepat semakin anda dihargai. Karena itulah kejamnya resiko dari sebuah olahraga ini kayak gitu. Jadi 2016 nyoba lagi main sama mamang tuh kan, dipinjemin, jatuh. Akhirnya mamang, udah daripada lu main jatuh mulu, udah sepeda gue tarik aja, nggak usah main lagi. Akhirnya main lagi 2020 Agustus tanggal 30 tuh. Ikut mamang yuk ke Cikole. Di situ gue udah selesai dari masa obesitas gue. Dulu gue obesitas parah, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma suka makan tidur, main game. Terus 2020 gue selesai dari masa obesitas itu, gue masih ngebuat diri gue tuh senang lagi gitu kan, karena bener-bener kurus boy, bisa ngapa-ngapain kan, enak. Di situ gue main lagi downhill, terus mama gue bilang, ini pasti nih bocah sekali main pasti trauma nih. Ternyata tidak. 2020 sampai kemarin saya masih main sepeda gitu cuy. Nah, di situ gue ketemu nih sama atlet-atlet pembalap dari timnas Indonesia. Itu bener-bener kenceng dia. Trek downhill itu kan ekstrim ya, jadi elevasi downhill itu turunan, terus banyak obstacle yang notabene tuh, wah lu sekali jatuh sih kalau misalnya kenceng, beres boy. Dalam artian ya entah patah atau enggak apa ya, kayak gue kemarin tuh patah atau apa, pokoknya beres lah. Semakin kenceng anda, semakin ya pokoknya paham lah resikonya kayak gimana. Itu resikonya gede juga ya? Ya bahkan sampai ada yang temen gue ada yang meninggal. Ya pokoknya ya pesan yang aku bilang dari kita semua, ingat orang di rumah. Nggak, karena udah itu, tapi bukan hanya untuk kayak downhill atau apa, semua olahraga ya, semua di jalanan kita juga kayak tujuan kita berdoa kan semoga dilindungi gitu. Ingat di rumah aja nih, contohnya nih mereka kalau bawa mobil, udah kalian tahu lah ya kalau anak muda bawa mobil gimana. Kakak aku juga begitu, kalau bawa mobil gitu ya,
Sumpah guys, tuh doa bener-bener yang paling utama sih menurut gue. Di antara doa dan usaha itu ada sebuah rumus hidup yang pasti. Wah, ini kalau misalnya gue gak berdoa nih, parah nih gue. Bener boy. Ingat keluarga di rumah, kalau gue amit-amit apa yang susah Keluarga. Nah, untuk Aska nih, yang Aska tahu pasti kan kita semua kayak dunia entertain, wah enak ya dia kayak gini-gini, ibaratnya dia kerja cuma gini dapat duit ya kan. Kita kan nggak ngeliat apa yang dia kerjakan, tapi kita hanya ngeliatnya cuma kayak di TV, wah enak ya kerja begini. Kayak cuma ngomongnya dapat iya, duit. cuma ya kan? gini, wah hasilnya bagus ya dapat duit. Ternyata kalau kita lihat dari aslinya kayak udah ngeliat Itu kemarin kita sering capek banget sih sebenarnya. Capek banget, dan itu retake berkali-kali. Belum lagi yang misalnya kitanya hafal, lawan mainnya yang salah. Lawan main yang bener, kitanya salah, itu udah Lumrah. enggak, kayak udah pasti banget sih kayak di dunia entertain. Nah, Aska kan taunya ibaratnya dunia entertain tuh ternyata yang dalam pikiran kita begini-gini, ternyata begini-gini. Nah, itu tuh apa tanggapan Aska? Apakah kaget atau gimana atau Awalnya sih kaget pasti ya. ya kaget sih. Kalau kayak ngelihat di kayak modern contohnya Raffi Ahmad gitu kan. Iya. Dia kayak cuma ngomongnya dapat duit gitu kan. Duit, iya. Kayak wah nih orang kok enak banget, bangun tidur ngevlog doang begini, duit banyak, mau beli apa aja enak. Dan pas kita coba sendiri tuh kayak anjir susah banget ternyata kan. Iya. Gue mau gini, aduh ngomong dikit dong beribet. Pas coba ini syuting kayak cuman orang kayak ya elah baca-baca doang apa take. Ternyata belum di situ tuh nggak cuman kita doang. Iya. Mau kitanya bagus lawan main yang nggak bagus pun kita bakal kena juga. Walaupun kita apalagi kita jelek ya, pasti lebih diomelin lagi sampai kita ngedown lah istilahnya kan. Nah di situ wah kacau sih, pasti udah langsung mikir gini kan, wah ternyata mau sukses itu nggak gampang, mau di dunia di apapun, dunia apapun, entertainment downhill juga kan nggak segampang yang kita lihat kan. Iya. Ya pokoknya semuanya butuh proses. Iya butuh proses, terutama mental harus kuat sih. Mental nggak kuat ya elah. Mental pokoknya pulang ya. Pulang udah. Mental kayaknya tempe di pulang antara ya. yang lain semua kegiatan kayaknya hanya di dunia entertain yang mental harus kayak lebih dari 100 itu bener kayak ya lu dikatain apa aja udah ya ilah di biasa gue gitu kayak nggak usah dimasukin ke hati kayak apa ya, Mental cadangannya harus banyak kayaknya. iya jadi kayak ibarat kayak kucing gitu kan katanya nyawanya ya kan satu misalnya dia kayak ketahuan tapi kalau dia masih hidup berarti nyawanya dia hilang satu masih banyak gitu, kayak kita harus kayak gitu pokoknya. Intinya kunci di itu mental, doa kita sama dari orang tua nyambung sih, udah gitu. Sama usaha sih, usaha. Gue mau nanya nih, lu sebagai atlet ibaratnya dibilang ya atlet. Belum, saya masih anak bawah. OTW lah, OTW jadi atlet kan. Tadi dia bilang atlet kan, Iya, bilang saya atlet. atlet gitu kan. Ya udah Rider lah ya. downhill lah isinya Pokoknya gila. kalau dia atlet, tanggapannya ngerokok nih, seorang atlet boleh nggak sih ngerokok? Di sini simpang siur nih. Karena ada Enggak, sorry. Ya Menurut lu aja, ya, menurut lu aja. itu tergantung pada orang lagi. Enggak, tapi ada. Menurut lu kalau misalkan Menurut lu lu. Menurut Jawab lu. dulu menurut lu, nanti gue tanya lagi balik. Nggak usah ngerokok-ngerokok. Tapi ada nggak lu yang pernah Banyak. lihat atlet ngerokok? Banyak. Oh banyak. Oh, aku nggak tahu soalnya kayak atlet tuh ngerokok nggak ya? Tapi ada minusnya. Dia ngerokok tapi sekali dia run, ya udah cukup dia beberapa run doang, nggak yang benar-benar intens sampai bahkan 10 kali main ya. Run itu dalam bahasa dunia itu lu berapa kali main gitu. Tergantung tracknya dan panjang tracknya sih biasanya. Kalau gua di tempat latihan gua biasanya tuh gua kemarin biasanya ya sebelum gua patah ini 10, 11 kemarin itu 5 aja udah capek banget karena udah lama nggak dilatih lagi kan, kebetulan kan dipotong puasa juga gitu, makanya gua nggak latihan. Makanya pokoknya setiap apapun itu know your limit lah, tahu batasan. Nah, di dunia entertain ini kan juga pasti kan ngerokok gitu kan. Iya. Bahkan kayak di luar sana yang udah terkenal aja, dia udah ibaratnya udah mapan masih pakai yang begitu-begituan, ya kan? Tahu lah ya kalian Tahu, begitu-gitu. Nah, itu tuh Oh, jangan sampai kita di dunia entertain harus banget, please banget jaga, jangan sampai kayak gue pengen tenang. Lu pengen tenang, triksnya nggak hanya lu harus mengonsumsi itu aja, banyak. Lu kayak bisa harus masuk ke kamar sendiri, lu pengen menyendiri, lu nangis teriaknya itu bisa, nggak usah sampai kayak lu harus mau tenang harus pakai itu dulu, itu nggak banget sih. Kayak itu sih maksudnya kita bukannya menjelekkan di dunia entertain sering kayak gitu, memang terjadi, makanya kita usahakan menghindari dari hal-hal seperti itu. Nih karena banyak yang
berita-berita artis tertangkap gitu kan. Jadi kalau misalkan pasti kayak gue nih awal-awalnya mau jadi ini artis kayaknya enak nih kan, pasti dari keluarga terdekat ada aja yang bilang ngapain sih jadi artis, nanti malah kayak gitu juga. Karena pergaulan entertain itu kan serem lah istilahnya kan. Karena gengsi aja. Nah Ya, jangan sampai karena gitu. Nah jangan itu. dengan kita ngelakuin itu sama temen seneng-seneng, tapi yang susah bisa keluarga, terutama malunya. Iya. Keluarga pasti mikirnya orang Dan tua, lu nggak diri kita sendiri iya, juga malu. lu didik anak masa bisa sampai begini, padahal orang tuanya nggak tahu, ya kan? Jadi yang disalahin itu orang tua. Jadi Iya. orang tuanya yang jatuh harga diri ya kak. Ya ibaratnya kita sukses nih, sukses berkat doa dia. Tapi kita sendiri yang Nyusahin menjatuhkan juga. dia, yang menyusahin dia, yang memalukan dia. Itu jangan sampai, tolong banget dihindarin. Kalau ngerokok ya itu Lumrah. privasi Ya. sendiri, pribadi sendiri. Lu mau ngerokok atau enggak, lu mau tenang cari, atau lu mau cari ide pakainya ngerokok, itu setelah lu deh pokoknya. Yang penting untuk hal-hal yang lain jangan dipakai, dah cukup. Dunia entertain, siap mental, jangan pakai hal-hal yang aneh-aneh. Kalau udah mapan dan sukses, buat bahagiain orang tua aja, jangan pakai kayak gitu-gituan. Berarti kesimpulannya adalah latihlah mental kalian sebelum Anda masuk ke sebuah dunia pekerjaan. Oke. Mengingat waktu itu sudah lama. Sekian dari kita bertiga. Mohon maaf bila kita ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Intinya pesan dari kita, duit buat bahagia aja, buat bahagia keluarga dan diri kita, jangan dipakai. Lakukan hal yang positif lah. Lakukan yang hal positif, buang yang negatifnya, tolong. Boleh kalau mau diambil negatifnya, tapi untuk dijadikan ke positif. Jadi pelajaran. Iya. Jangan langsung ini negatif, dilakukan, itu jangan, salah banget itu. Apalagi mikir dia aja ngelakuin nggak apa-apa, masa gua nggak boleh sih? Iya, jangan kayak gitu. Dia lakuin, tunggu dulu nih. Kalau lu punya data lakuin, apa ya akibatnya? Berpikir lagi lebih Berapa langkah ke depan berapa gimana? langkah ke depan? Iya, apa Iya. yang akan terjadi di depannya dia? Apakah dia, di perusahaannya dia bangkrut karena dia sering begini-begini? Nah itu tuh jangan sampai terjadi gitu. Sekian video dari kita semua. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau kata yang kurang berkenan. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram kita bertiga. Aku @Raisya-Laili, Aska.Dian17 Dan sih. Oke, see you next video. Bye.